karakter dari sang Satrio Piningit akan sulit untuk ditebak kemana arah dan kemana tujuannya. Namun yang pasti semuanya dilakukan untuk sebuah kebaikan. Jadi kita jangan pernah membayangkan sosok sang Satrio Piningit ini dengan versi kita masing-masing. Saya ambil contoh, ketika orang Jawa membayangkan sosok sang Satrio Piningit ini dalam kehidupan kesehariannya memakai pakaian adat. Kemudian sang Satrio Piningit akan muncul dari sebuah daerah yang sangat terpencil. Menurut admin tidak akan seperti itu, sedulur. Kemudian sama juga seperti panjenengan semua yang ada di Jawa Barat. Jangan membayangkan sosok sang budak Angon merupakan orang yang primitif, orang yang hidup di daerah terpencil dan memakai pakaian adat zaman dahulu. Jangan seperti itu, sedulur nggih. Karena bisa saja apa yang kita bayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan dari sang Satrio Piningit. Kemudian bagi yang meyakini bahwa sang Satrio Piningit juga merupakan satu sosok yang sama dengan Imam Al-Mahdi, jangan dibayangkan kalau sang Satrio Piningit memakai pakaian gamis, memakai sorban, kemudian kemana-mana membawa tasbih dan lain sebagainya. Menurut admin juga insya Allah tidak seperti itu. Kemudian kita juga jangan membayangkan dan jangan mengharapkan sesuatu kepada sang Satrio Piningit secara berlebihan. Karena menurut sejarah, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa saat melaksanakan tugas dan amanahnya, itu pasti akan mendapat penolakan, pasti akan mendapat sebuah hinaan dan cacian. Jadi kita harus ingat, sedulur, jangan sampai kita membayangkan dan mengharapkan sesuatu secara berlebihan. Karena bisa jadi apa yang kita harapkan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya nanti. Karena sosok sang Satrio Piningit merupakan orang yang tersembunyi. Ada yang bilang sebagai wali malamatiyah atau wali Allah yang menyembunyikan jati dirinya, sehingga isi kolbunya, isi hatinya tidak akan sesuai dengan penampilannya. Mungkin penampilannya akan seperti kita, pakai baju, pakai kaos, pakai celana, dan lain sebagainya. Namun jika kita mengetahui isi hatinya, isi di dalam kolbunya, maka di situ akan dihiasi oleh asma Allah yang Maha Kuasa. Dia menjalankan tugas dan amanahnya tidak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada suara umat, pada suara rakyat. Karena bisa saja suara umat dan suara rakyat itu hanya menyampaikan sebuah keadaan yang mereka rasakan, namun bukan merupakan sebuah solusi yang tepat. Untuk itu, apapun yang dilakukan sang Satrio Piningit, pastinya beliau akan meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian akan diberikan nasihat, bimbingan dari para leluhur semuanya, sehingga apapun yang dia putuskan, apapun yang dia lakukan, insya Allah merupakan sesuatu hal yang terbaik untuk semuanya. Dan perlu diingat, sedulur, bahwa sang Satrio Piningit merupakan milik seluruh umat, bukan hanya milik dari orang Jawa, bukan hanya milik dari orang Sunda, bukan hanya milik dari agama Islam saja, namun beliau merupakan milik seluruh umat, milik seluruh alam semesta. Jadi tentu saja semua keputusan dan kebijaksanaannya nanti
akan mencakup seluruh umat yang ada di dunia ini. Bisa dipahami nggih sedulur? Mudah-mudahan melalui video di channel ini mengingatkan kita semua agar kita lebih berhati-hati, tidak mempunyai syarat, tidak mempunyai standar tersendiri di dalam menentukan siapapun yang menjadi sang Satrio Piningit. Karena bisa saja apa yang kita persyaratkan, apa yang kita jadikan standar merupakan sebuah kesalahan dan tidak sesuai dengan kenyataannya nanti. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita memang termasuk orang-orang yang meyakini adanya sosok sang Satrio Piningit, orang-orang yang percaya akan datangnya sosok pemimpin akhir zaman, maka marilah kita menampung dan menerima semua informasi yang ada. Kita jadikan sebagai tambahan wawasan kita semua. Jangan mudah untuk menyalahkan dan jangan mudah untuk membenarkan, karena semuanya belum terbukti. Namun paling tidak kita bisa memahami, kita bisa mengamati semua informasi yang telah diberikan, sehingga kita akan memilih informasi mana yang akan kita yakini. Namun jangan jadikan itu sebagai syarat, jangan jadikan itu sebagai standar yang mutlak, agar saat kemunculan sang Satrio Piningit nanti kita bisa menerimanya dengan hati yang lapang. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang mengharapkan kehadirannya, mempercayai tentang kisah perjalanannya, namun pada saat kemunculannya nanti malah justru kita menjadi orang yang menolaknya, orang yang menghinanya, dan orang yang mencacinya. Jangan sampai seperti itu nggih sedulur. Mudah-mudahan kita semua yang mempercayai tentang adanya sang Satrio Piningit akan diberikan petunjuk, akan diberikan bimbingan, sehingga saat kemunculannya nanti kita dapat mengenali, dapat menerima, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari barisannya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu sedulur yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.